Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan teman-teman pecinta sejarah yang budiman, pada episode ini merupakan episode yang ke-14. Channel Dunia Sejarah akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya Perang Badar dan keberangkatan kaum muslimin ke Bukit Badar. Semoga kajian pada kesempatan ini membawa manfaat dan barokah dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Kehidupan kaum muhajirin di Madinah sangatlah sulit. Sekalipun kaum Ansor berusaha membantu mereka sekuat tenaga. Kedatangan orang-orang muhajirin ke Madinah yang terus bertambah secara tak langsung menciptakan kondisi ekonomi yang sulit. Kaum muhajirin meninggalkan semua harta yang mereka punya di Makkah. Kini mereka menjadi tamu bagi penduduk Madinah, di mana harus rela bersempit-sempitan dengan keluarga yang lain. Mata pencarian pun terpaksa berubah dengan menekuni dunia bercocok tanam, suatu profesi baru bagi mereka. Sulitnya kehidupan semakin bertambah dengan menyebarnya wabah penyakit di kota Madinah. Tidak sedikit sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menderita demam parah, sehingga mereka harus melaksanakan sholat dengan duduk. Kondisi ini membuat mereka rindu pada kota Mekkah. Bilal berkata, "Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf, sebab mereka telah mengusir kami dari negeri kami pada negeri yang penuh wabah." Hal ini masih ditambah dengan perlakuan yang diterima kaum muslimin atas kedengkian kaum Yahudi dan orang-orang munafik. Mereka menganggap kaum muhajirin sebagai pendatang asing yang datang hanya untuk menyesaki negeri mereka dan menyaingi rezeki mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar para sahabatnya dapat mencintai Madinah dan menghilangkan dari hati mereka perasaan menjadi orang asing. Kaum muhajirin terus bertambah banyak sampai sebagian mereka tak lagi mempunyai bekal dan tempat tinggal. Semakin bertambahlah jumlah orang-orang miskin dari kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk tinggal di dalam masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menguatkan semangat mereka dan bersabda, "Seandainya kalian tahu derajat kalian di sisi Allah, niscaya kalian lebih suka untuk bertambah menjadi lebih susah dan lebih miskin." Krisis kemiskinan yang parah melanda kaum muslimin sampai mereka tak lagi menemukan sesuatu untuk dapat menyambung hidup mereka. Orang-orang muhajirin yang baru datang biasanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menawarkan mereka untuk tinggal bersama keluarganya atau sahabat-sahabatnya. Padahal mereka pun tidak memiliki makanan yang cukup untuk menjamu tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menghabiskan malam-malamnya tanpa api dapur menyala di rumahnya. Tidak ada makanan yang dapat dimasak. Bahkan beliau lebih banyak menderita rasa lapar, sehingga terpaksa menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Sebab di rumahnya tak ada lagi gandum yang tersisa. Anas berkata, "Suatu hari saya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama sahabat-sahabatnya. Saya melihat perut beliau diikat dengan kain. Lalu saya bertanya kepada beberapa sahabat, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat perutnya? Mereka menjawab, karena menahan lapar." Abu Hurairah berkata bahwa telah datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku sangat membutuhkan." Nabi lalu membawanya kepada salah seorang istrinya, tetapi istrinya berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada apapun di sini kecuali air." Kemudian beliau membawanya kepada istrinya yang lain. Jawabannya sama seperti yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa yang bersedia menjamunya malam ini?" Seseorang dari kaum Ansor berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Dia membawa orang yang membutuhkan itu ke rumahnya, lalu bertanya kepada istrinya, "Adakah engkau punya sesuatu?" Istrinya menjawab, "Tidak ada, kecuali makanan anak-anak kita." Suaminya berkata, "Hiburlah mereka dengan sesuatu. Jika mereka minta makan,
ajaklah mereka tidur. Jika tamu kita masuk, segera padamkan lampu, lalu tunjukkan kepadanya bahwa kita sedang makan. Mereka pun duduk, dan sang tamu pun makan. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, beliau berkata, "Demi Allah, hai kemenakanku, kalau kami melihat hilal, kemudian hilal lagi, dan kemudian hilal lagi, maka di rumah Rasulullah SAW tidak pernah menyala api dapurnya." Aku bertanya, "Hai bibi, lalu apa yang menghidupi kalian?" Aisyah menjawab, "Al-aswadan, hanya air dan kurma." Demikianlah kondisi yang dihadapi kaum muhajirin di Madinah. Penuh kesulitan, harta yang sedikit, hidup serba susah, terasing di negeri orang, penuh rindu kepada keluarga yang ditinggalkan di Mekah, dan jauh dari rumah dan harta yang mereka tinggalkan begitu saja karena merasa tertindas dan terzalimi. Kemudian kaum Quraisy menyita rumah, harta dan barang niaga mereka dengan sesuka hati. Orang-orang Quraisy juga menghinakan orang-orang lemah, orang tua, perempuan, dan anak-anak yang berada di Mekah, yang semakin menambah tekanan luar biasa bagi kaum muhajirin. Atas kesemenaan itu, diri mereka dipenuhi amarah terhadap Quraisy yang telah mendatangkan segala kesusahan ini. Namun mereka tidak memiliki wewenang mengambil keputusan untuk berperang. Padahal mengangkat senjata sudah menjadi hal yang seharusnya. Sebab itu, demi membela keluarga, harta, dan kehormatan, dan untuk melawan kezaliman serta penindasan yang telah ditimpakan Quraisy selama 13 tahun lamanya. Selama itu kaum muslimin tidak pernah mengangkat tangan untuk membalas segala kezaliman dan permusuhan. Mereka bertahan dalam sabar dan tabah atas segala siksaan. Dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Makkah dilakukan dengan damai. Namun kaum Quraisy malah merampas harta kaum muslimin di Mekah. Harta itu digunakan untuk mengirim kafilah niaga. Kaum muhajirin melihat kafilah-kafilah tersebut dalam perjalanannya ke negeri Syam, tetapi mereka tetap tidak mengusiknya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk mempertahankan hak dan harta mereka yang telah dirampas oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW lalu berangkat berperang untuk pertama kalinya pada bulan Safar setelah setahun kedatangannya di Madinah. Pada saat itu usia beliau 53 tahun, tetapi beliau tidak menjumpai siapapun. Setelah itu Rasulullah SAW mengirimkan pasukan kecil dari sahabatnya menuju jalur yang ditempuh Quraisy. Tujuannya untuk mencari informasi tentang kafilah dagang Quraisy, lalu mengambil alih dagangan mereka. Dengan begitu kekuatan dan keangkuhan Quraisy akan berkurang, sebab tidak lagi memiliki sumber daya yang melimpah, dan menekan mereka agar mengurangi kesemenaan mereka pada kaum muslimin yang masih terkepung di Mekah. Namun demikian, tidak terjadi pertempuran dalam pertikaian ini. Bahkan kafilah besar yang dipimpin Umayyah bin Khalaf maupun yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dibiarkan berlalu begitu saja. Akan tetapi kaum Quraisy sudah memiliki dugaan bahwa pertempuran akan segera terjadi dengan kaum muslimin. Rasa khawatir menghantui tidur mereka. Mereka sangat takut akan harta mereka dan ancaman yang menghampiri dalam perjalanan niaga ke Syam. Apa yang dilakukan kaum muslimin merupakan reaksi balasan atas blokade ekonomi yang diterapkan kaum Quraisy terhadap harta kaum muslimin di Mekah, di mana mereka merampasnya dengan penuh penghinaan dan permusuhan. Adapun pemicu yang kian mengobarkan api permusuhan antara kedua pihak adalah insiden Abdullah bin Jahash. Rasulullah SAW mengirim Abdullah bersama para sahabatnya. 8 diantaranya adalah kaum muhajirin, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Dalam perjalanan, unta yang ditunggangi Sa'ad dan Utbah secara bergantian tersesat. Keduanya lantas mencarinya hingga terpisah dari barisan pasukan muslimin, lalu tertawan rombongan Quraisy yang datang dari Taif. Abdullah bin Jahash dilanda kebingungan bagaimana cara menyelamatkan kedua sahabatnya tanpa terjadi perang. Peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Rajab.
yang merupakan bulan diharamkannya berperang. Kaum muslimin yang menaruh kasihan atas nasib dua sahabat mereka yang tertawan lalu bertikai dengan orang-orang musyrik. Hasilnya kaum muslimin menawan dua orang dan membunuh satu orang, yaitu Abdullah bin Hadrami, dan juga menjarah hewan tunggangan mereka. Namun mereka tetap tidak mengetahui keberadaan Sa'ad dan Utbah. Sesampainya di Madinah, Nabi SAW marah kepada mereka dan berkata, "Aku tidak menyuruh kalian berperang di bulan haram." Kaum Quraisy memanfaatkan kejadian tersebut dengan melakukan provokasi terhadap orang-orang Arab atas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau telah menodai bulan haram, menumpahkan darah, menawan orang-orang dan merampas harta benda. Kaum muslimin sedih mendengar apa yang terjadi, sementara kaum Yahudi dan kaum munafikin bergembira karena mereka mengira orang-orang Arab akan bergabung membela kaum Quraisy. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Beginilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membungkam kaum Quraisy, bahwa semua fitnah yang terjadi, mulai dari penindasan kaum muslimin sampai pengusiran dari rumah-rumah mereka, maka itu jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kehormatan bulan haram yang diratapi orang-orang musyrik. Ayat ini mendatangkan kedamaian bagi Nabi SAW dan kaum muslimin, sebab Allah telah membebaskan mereka dari rasa sedih yang menimpa mereka. Rasulullah SAW menahan kafilah Quraisy dan dua orang tawanan itu. Kaum Quraisy mengirimkan tebusan untuk membebaskan Uthman bin Abdullah dan Hakam bin Kaisan. Nabi SAW menolak dan berkata, "Kami tidak akan menerima tebusan mereka berdua dari kalian, kecuali kalian membawa dua orang sahabat kami, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Sesungguhnya kami mengkhawatirkan keduanya dari kalian. Jika kalian membunuh keduanya, maka kami juga akan membunuh dua orang teman kalian." Kaum Quraisy kemudian mengembalikan Sa'ad dan Utbah. Lalu Nabi SAW pun menerima tebusan kaum Quraisy. Kemudian turunlah ayat berikut, "Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim." Beginilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kaum muslimin untuk membalaskan permusuhan dan mempertahankan diri dari arogansi musuh. Dimulailah fase baru dalam Islam. Saat itu kaum Quraisy mengetahui kaum muslimin kini telah menjadi duri. Mereka tak bisa lagi sesukanya merampas hak-hak kaum muslimin begitu saja. Mereka menyadari bahwa kelompok kecil dan lemah dulu yang senantiasa ditindas dan dihinakan kini telah menjadi pasukan kuat dan bertaring, bahkan mengancam kepentingan mereka berupa jalur perniagaan dan kafilah dagang mereka. Mulailah kaum Quraisy berhati-hati dalam melindungi kafilah-kafilah mereka.
Sebab itulah sumber kekayaan dan kekuatan mereka. Sementara itu, kaum muslimin membuat rencana-rencana untuk menghantam kepentingan kaum Quraisy dan memutus sumber penghidupan mereka. Lalu datanglah kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kafilah Quraisy sedang dalam perjalanan pulang dari Syam. Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Kafilah Quraisy telah datang dan membawa harta niaga mereka. Pergilah kalian ke sana. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian harta ghanimah." Al-Quran telah menjelaskan tujuan dari perang ini. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." Jadi yang diinginkan adalah menakut-nakuti kaum Quraisy, menyetop jalur perdagangan mereka dan mengambil alih kepentingan mereka. Tujuannya untuk menghentikan tekanan kaum Quraisy dan penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin yang masih tertahan di Mekah. Sebab Quraisy terus melakukan penyiksaan demi memaksa kaum muslimin meninggalkan agama mereka. Ditambah kesemenaan Quraisy yang merampas tempat tinggal, harta benda, dan perniagaan kaum muslimin. Dengan demikian, tujuan perang ini bukan untuk memaksa kaum Quraisy masuk Islam, atau memperoleh ghanimah dan harta kekayaan, atau merebutkan kekuasaan, atau juga bersifat kesukuan. Akan tetapi, ini adalah perang untuk mempertahankan diri dan melindungi akidah, jiwa, serta harta benda. Itu pun terjadi setelah 14 tahun menanggung penyiksaan dan bersabar atas segala cobaan dan ujian. Pada tanggal 12 Ramadan, setelah menetap kurang lebih setahun di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berjihad bersama 305 orang pasukan, 70 orang dari kaum Muhajirin dan sisanya dari kaum Ansor. Pasukan muslimin hanya memiliki 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Mereka saling bergantian antara menaiki kendaraan unta dan berjalan kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ikut dengan gilirannya saat berjalan dan menunggangi kendaraan dan menolak diperlakukan berbeda. Ketika giliran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba untuk turun dari tunggangannya, beliau langsung turun. Lalu kedua sahabat yang sekendaraan dengan beliau berkata, "Teruslah naik wahai Rasulullah, kami rela berjalan kaki demi engkau." Beliau membalas, "Kalian berdua tidaklah lebih kuat berjalan kaki daripada aku, dan aku tidak lebih membutuhkan pahala daripada kalian." Dalam pasukan muslimin terdapat seorang pemuda bernama Umair bin Abi Waqqas. Beliau mengecilkan hatinya sebab masih berumur 16 tahun dan berkata, "Kembalilah." Umair pun menangis dan berkata, "Mudah-mudahan Allah mengaruniaku syahid." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengizinkannya dan dia pun syahid di perang Badar. Sementara itu, Abu Sufyan mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tengah mengintai kepulangannya. Dia pun mengirim utusan kepada Quraisy untuk meminta pertolongan. Lalu utusan itu berteriak kepada penduduk Mekah, "Wahai kaum Quraisy sekalian, celakalah, sungguh celaka. Harta benda kalian yang bersama Abu Sufyan telah dirampas Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Aku yakin kalian tak sempat mendapatkannya. Tolonglah." Kaum Quraisy pun berkumpul dan berangkat keluar Mekah. Pada saat itu Abu Sufyan mengubah jalur kafilahnya menuju arah laut supaya menjauh dari lokasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri telah sampai ke suatu lembah bernama Zafaran. Di sana beliau mendapat berita bahwa kaum Quraisy telah berangkat keluar Mekah untuk mempertahankan kafilahnya. Beliau lalu berunding dengan para sahabatnya. Seorang kaum munafik berkata, "Tidak, demi Allah, kita tidak mungkin sanggup melawan musuh yang penuh dengan kekuatan, padahal yang kita inginkan hanyalah kafilah mereka." Saat itu wajah Rasulullah langsung berubah menunjukkan kemarahan. Abu Bakar dan Umar lalu bangkit dan menyeru pasukan untuk berjihad. Miqdad bin Amr berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kami senantiasa bersamamu. Demi Allah,
kami tidak akan mengatakan hal yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah. Sungguh kami tetap di sini duduk berpangku tangan. Akan tetapi kami akan mengatakan, pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, sesungguhnya kami ikut berperang bersamamu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada kaum Ansar, berikanlah aku masukan wahai kaum Ansar. Perjanjian antara beliau dengan kaum Ansar adalah bahwa mereka akan melindungi beliau selama berada di negeri mereka. Adapun sekarang mereka sedang di luar Madinah. Nabi SAW tidak ingin membebani mereka pada sesuatu di luar baiat dan perjanjian yang ada, kecuali atas seizin mereka. Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin kaum Ansar berkata, sungguh engkau ingin tetap dalam ikatan janjimu, lalu Allah memerintahkanmu untuk di luar janjimu. Maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sungguh kami telah beriman sepenuhnya kepadamu, percaya kepadamu, dan kami bersaksi bahwa yang engkau ajarkan adalah benar. Kami telah serahkan ikrar kepadamu dengan penuh ketaatan. Wahai Rasulullah, janganlah engkau khawatir kalau kaum Ansar akan menolongmu hanya di negeri mereka. Saya di sini berkata atas nama kaum Ansar, berjihadlah wahai Rasulullah sesuai kehendakmu. Sambunglah tali persaudaraan atau putuskan ia sesuai kehendakmu. Berdamailah atau musuhilah siapa saja yang engkau kehendaki. Ambillah harta-harta kami sesuka hatimu. Harta yang engkau ambil itu jauh lebih kami cintai daripada yang engkau tinggalkan. Apa saja yang engkau perintahkan, maka kami senantiasa mengikuti perintahmu. Lakukanlah wahai Rasulullah sesuai kehendakmu, kami tetap bersamamu. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau diperintahkan untuk mengarungi lautan itu, lalu engkau menyeberanginya, niscaya kami akan menyeberanginya bersamamu, dan tak seorang pun yang tidak ikut serta. Kami siap melawan musuh esok hari. Kami akan bersabar menghadapi perang tersebut dan tabah saat perang berkobar. Mudah-mudahan Allah memperlihatkanmu keteguhan hati dan kegigihan kami agar hatimu senang. Marilah berangkat dengan berkah dari Allah. Seketika Rasulullah SAW bergembira dan wajahnya berseri-seri. Beliau berkata, berangkatlah dengan berkah dari Allah dan bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu kumpulan ini. Demi Allah, aku melihat kekalahan pada pasukan musuh. Rasulullah SAW lalu berangkat menuju lembah Badar. Beliau sangat berhati-hati menghitung segala kemungkinan dan berusaha menyelidiki keberadaan kaum Quraisy dengan pergerakan matang dan terencana. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau menunggangi unta bersama seorang sahabatnya, lalu bertemu seorang Arab tua dan menanyakan kepadanya keberadaan pasukan kaum Quraisy dan Muhammad serta sahabat-sahabatnya. Orang tua itu berkata, jika kami mengabarimu tentang mereka, engkau mesti memberitahu kami siapa engkau. Nabi SAW menjawab, baiklah, aku setuju. Orang tua itu berkata, telah sampai kepadaku bahwa Muhammad dan para sahabatnya keluar Madinah pada hari ini dan itu. Jika yang aku dengar itu benar, mereka sekarang berada di tempat ini dan itu, tempat Nabi SAW dan sahabatnya bermukim. Dan sampai pula kepadaku kabar kaum Quraisy keluar dari Mekah pada hari ini dan itu. Jika yang aku dengar itu benar, maka mereka sekarang di tempat ini dan itu, tempat bermukimnya kaum Quraisy. Setelah menjelaskan semuanya, dia lalu bertanya, kalian berdua siapa? Rasulullah SAW menjawab, kami dari air. Lalu beliau segera meninggalkannya. Orang tua itu berkata, dari air apa? Apa dari air Irak? Demikianlah kejujuran Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah berdusta sekalipun, tetapi beliau juga tidak membocorkan rahasia perang. Ketika malam tiba, Nabi SAW mengirim Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'id bin Abi Waqqas bersama beberapa sahabat mendatangi sebuah mata air di lembah Badar.
Di sana mereka menemukan dua pemuda mengambil air bagi kaum Quraisy dan langsung menangkap keduanya. Mereka lalu membawa keduanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua pemuda itulah beliau mengetahui jumlah pasukan Quraisy sekitar 1000 orang. Kemudian beliau menanyakan siapa saja pemuka-pemuka Quraisy yang ikut serta. Keduanya menyebutkan nama-nama para pemuka Quraisy hingga semua nama selesai disebutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendekati para sahabatnya dan berkata, penduduk Mekah telah mengeluarkan seluruh kekuatannya demi menghadapi kalian. Kaum muslimin meyakini bahwa pertempuran akan berlangsung dahsyat, sebab kaum Quraisy telah mengerahkan semua kekuatan mereka, baik dari persiapan dan perlengkapan. Mereka juga mendahului kaum muslimin menuju mata air lembah Badar, sementara kaum muslimin sangatlah sedikit, baik dari jumlah pasukan, perlengkapan, persenjataan, kendaraan, dan harta. Bagaimana mereka dapat menghadapi tentara dengan persiapan yang sempurna, yang diikuti pula para pembesar Quraisy, ditambah mereka memiliki kuda, senjata, perbekalan, dan air minum yang melimpah. Saat itulah datang pertolongan dari langit di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sehingga kaum muslimin dapat minum dan menyucikan diri mereka. Ketika mereka bangun, mereka merasa sangat bersemangat, kuat dan aman. Adapun kaum Quraisy merasa angkuh dan takabur. Mereka mengira bahwa sekaranglah kesempatan untuk membinasakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama barunya, dengan pukulan telak yang tak dapat kembali lagi dan dengan kerugian yang tidak berarti. Ada keanehan di mana Atikah binti Abdul Muttalib melihat sesuatu dalam mimpinya sebelum datangnya utusan Abu Sufyan yang meminta bantuan Quraisy. Dia lalu menceritakannya kepada saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Saudaraku, demi Allah, aku telah bermimpi yang sangat mengerikan. Aku takut kaummu akan tertimpa keburukan dan musibah. Rahasiakanlah apa yang kuceritakan kepadamu. Aku melihat dalam mimpiku seseorang menunggang untanya lalu berhenti di tempat tinggi dan berteriak sekerasnya, wahai penduduk Mekah, kehancuran kalian tinggal 3 hari lagi. Orang-orang datang berbondong-bondong kepadanya, lalu dia memasuki masjid dan mereka mengikutinya. Saat orang-orang berada di sekelilingnya, untanya berteriak di belakang Ka'bah seperti apa yang dia teriakkan. Kemudian orang itu juga berteriak seperti yang dikatakan untanya. Lalu untanya kembali meneriakkan hal yang sama di depan Abu Qubais, dan Abu Qubais meneriakkan hal yang sama. Setelah itu dia mengambil batu yang sangat besar lalu menggulingkannya ke bawah sekeras-kerasnya, hingga tak ada satupun rumah ataupun bangunan di Mekah yang tidak hancur tertimpanya. Abbas lalu pergi menemui Walid bin Utsbah dan menceritakan kepadanya mimpi tersebut. Walid lalu menceritakannya kepada ayahnya dan cerita itu pun tersebar di kota Mekah. Abu Jahal menemui Abbas dan berkata, hai Bani Abdul Muttalib, apa kalian tidak cukup dengan menjadi nabi dari laki-laki kalian? Sampai perempuan kalian juga ingin menjadi nabi. Atikah mengaku melihat sesuatu dalam mimpinya dan bilang dalam waktu 3 hari kita akan hancur. Jika benar apa yang dikatakannya, maka biarlah terjadi. Namun jika 3 hari sudah berlalu dan tidak terjadi apa-apa, kami akan mengecap kalian sebagai keluarga paling pembohong di negeri Arab. Tepat berselang 3 hari, datanglah utusan Abu Sufyan yang berteriak dengan keras pada penduduk Mekah. Dalam riwayat lain diceritakan, saat kaum Quraisy berada di padang Badar, Juhaim bin Salf bin Mukhrimah bin Abdul Muttalib menemui kawan-kawannya dan berkata, aku bermimpi melihat seseorang datang dengan menunggangi kuda dan membawa seekor unta. Dia berhenti lalu berkata, akan terbunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, si fulan dan si fulan. Kemudian aku lihat orang itu memukul tengkuk leher untanya hingga berdarah, lalu dilepaskannya ke arah pasukan Quraisy.
maka tidak satupun kemah-kemah pasukan yang tidak terkena percikan darahnya. Ketika berita ini sampai kepada Abu Jahal, dia berkata, "Ini juga nabi baru, datang lagi dari Bani Abdul Muttalib. Akan diketahui esok siapa yang akan terbunuh jika kita sudah berperang." Tatkala kaum Quraisy telah berkumpul di Badar, Abu Sufyan rupanya telah menyelamatkan kafilahnya menjauh dari kaum muslimin. Setelah kafilah selamat, dia berkata, "Sebenarnya kalian semua jauh-jauh datang ke sini untuk menyelamatkan kafilah kalian, orang-orang kalian dan harta kalian. Allah telah menyelamatkannya. Sekarang kembalilah." Abu Jahal membalas, "Demi Allah, kita tidak akan kembali sebelum sampai Badar. Di sana kita akan menetap 3 malam, menyembelih hewan, menikmati makanan, dan meminum khamar. Kemudian bangsa Arab akan mendengar kemenangan kita, dan kita akan senantiasa dihormati selamanya. Maka marilah kita berangkat." Diriwayatkan bahwa Hubbab bin Mundhir berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memilih tempat ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak dapat diubah lagi, atau apakah ia siasat dan strategi perang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kupilih berdasarkan pendapat dan siasat perang." Hubbab berkata, "Wahai Rasulullah, menurut saya bukan di sini tempatnya. Marilah kita menuju tempat air yang paling dekat dan membelakangi kita. Lalu kita buat kolam-kolam yang kita isi air. Selanjutnya kita perangi musuh. Kita dapat minum, sementara mereka tidak." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pendapatmu benar." Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar pendapat sahabatnya dalam perkara ijtihad dan gagasan pendapat, sepanjang tidak ada wahyu yang turun untuk memutuskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak henti-hentinya berdoa, "Ya Allah, hari ini pasukan Quraisy telah datang dengan penuh sombong dan congkak. Mereka menentangmu, memusuhimu, dan mendustakan Rasulmu. Maka berikanlah kemenangan kepada kami yang telah engkau janjikan." Kaum musyrikin ingin mengetahui kekuatan pasukan kaum muslimin. Mereka lalu mengutus Umair bin Wahab untuk mencari tahu. Umair melihat pasukan muslimin dengan pemandangan yang mendatangkan rasa takut. Jumlah mereka memang sedikit, tetapi penampakan mereka sangat menggetarkan. Barisan mereka sangat rapat dan kuat, laksana bangunan yang tersusun kukuh. Tubuh-tubuh mereka bersatu padu seperti meleburnya besi. Pasukan beruntanya sangat ganas, ibarat singa yang siap menerkam. Kedatangan mereka bagaikan ular-ular yang sedang mengintai dan siap memangsa. Mereka terlihat tenang tetapi menakutkan, memiliki tekad luar biasa dan semangat tempur habis-habisan. Hati Umair dipenuhi ketakutan. Dia mendatangi kaum Quraisy dan berkata, "Wahai pasukan Quraisy, bencana datang membawa aroma maut. Air gerimis Yasrib menggenangi lembah kematian. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada tempat berlindung dari pedang-pedang mereka. Demi Allah, aku tidak yakin kalian dapat melawan satu orang dari mereka, kecuali kalian terbunuh lebih dahulu. Jika mereka berhasil menghabisi kalian, apalagi gunanya hidup sesudahnya. Mundurlah kalian." Wibawa pasukan kaum muslimin bertambah besar di mata kaum Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu. Beliau lalu mengutus Umar bin Khattab mendatangi kaum Quraisy. Umar berkata, "Kembalilah pulang, karena peperangan antara kami dengan selain kalian itu lebih baik daripada kalian memerangi kami." Hakim bin Hizam berkata, "Demi Allah, aku sudah bilang begitu, dan setengah pasukan menerima usulanku." Lalu dia mendekati Utsbah bin Rabi'ah dan berkata, "Hai Abul Walid, engkau adalah pembesar dan pemuka Quraisy. Pendapatmu pastilah dipatuhi. Apakah engkau sudah melupakannya?" Utsbah bertanya, "Apakah itu hak Abu Khalid?" Hakim menjawab, "Saat engkau pulang dengan membawa mayat sekutumu Ibnul Hadrami, apakah engkau tidak ingat kemenangan pasukan Muhammad di Batni Nakhlah?" Utsbah berkata, "Engkau benar, aku masih ingat sekali."
Utbah bin Rabi'ah lalu bangkit dan berkata, "Wahai kaum Quraisy sekalian, ikutilah perintahku. Jangan kalian memerangi lelaki ini dan para sahabatnya. Serahkan perkara ini kepadaku, biarlah aku dikatakan pengecut. Karena mereka adalah kerabat kalian juga. Jika kalian berhasil membunuh mereka, maka sebagian di antara kalian akan melihat siapa pembunuh ayahnya atau saudaranya. Hal itu sangat menyedihkan dan akan mewariskan permusuhan di antara kalian. Kalian tidak akan sanggup melawan mereka, walaupun jumlah mereka sedikit. Yang kalian inginkan hanyalah membalas kematian Hadrami dan merebut kafilah yang terampas. Akulah yang bertanggung jawab atas hal itu. Wahai kaum Quraisy, jika Muhammad adalah seorang pendusta, maka cukuplah hal memalukan itu bagi dirinya di mata bangsa Arab. Jika dia adalah seorang raja, maka kalian bisa makan di istana anak saudara kalian. Jika dia adalah seorang nabi, maka kalian orang yang paling bahagia karenanya. Wahai kaum Quraisy, jangan abaikan nasihatku ini dan jangan kecilkan saranku." Abu Jahal berkata, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan mundur sampai Allah menentukan kemenangan antara kita dan Muhammad." Tak perlu dihiraukan apa yang dikatakannya. Dia sendiri bilang kalau jumlah mereka sedikit. Dia ingin menakut-nakuti kalian karena di sana terdapat anaknya. Begitulah barisan kaum Quraisy terpecah antara pengikut Utbah dan pengikut Abu Jahal. Abu Jahal berkata, "Ya Allah, putuskanlah hubungan kerabat kami dengan Muhammad. Dia mendatangi kami dengan hal-hal yang tak kami kenal, maka hancurkanlah dan dia pengikutnya." Abu Jahal lalu mengutus seseorang kepada Amir bin Hadrami untuk menghasutnya agar membalaskan dendam kematian saudaranya, seraya berkata, "Wa umarah, wa umarah." Dia lalu menggelorakan pasukannya sampai mata mereka memerah. Mereka lalu berangkat menuju medan perang sehingga ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berlaku. Para pecinta sejarah yang budiman, lantas bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana dengan mimpi Atikah binti Abdul Muttalib? Dan bagaimana penafsiran dari mimpi tersebut? Dan siapa yang akan memenangi pertempuran dahsyat ini? Serta siapa saja dari petinggi-petinggi Quraisy yang akan mati dari peristiwa tersebut? Nantikan kisahnya pada pertemuan berikutnya pada episode yang ke-15. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.